bukan terbius janji, tapi menuntut bukti. Kesadaran adalah senjata paling berbahaya dan menakutkan bagi ketidakadilan. Karena rakyat yang sadar tak bisa dibeli, tak mudah diadu domba, dan tak bisa ditakuti. Revolusi ini butuh darah. Revolusi ini tak butuh darah. Beda dengan revolusi yang lain. Revolusi kesadaran tidak membutuhkan darah. Tidak perlu teriak di jalanan. Cukup satu hal, pikiran yang merdeka. Dan ketika kesadaran tumbuh, perubahan tak bisa lagi dibendung. Ini tawaran saya bagi saudara sekalian soal keadaan ini. Makanya, saudaraku, ya, marilah kita melakukan revolusi kesadaran itu dengan pertanyaan tadi. Karena kalau sudah ada pertanyaan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, maka itu sudah akan menuju kepada revolusi kesadaran. Revolusi kesadaran itu nada pelan tapi tidak mendalam. Revolusi terbesar bukan ketika senjata diangkat, bukan saat istana diguncang. Revolusi terbesar adalah ketika pikiran dibangunkan. Sekali lagi, revolusi terbesar dan yang ditakuti oleh ketidakadilan, yang dianggap paling berbahaya, adalah ketika pikiran mulai dibangunkan dengan pertanyaan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Saat rakyat diadu, yang berkuasa nyaman. Saat kita sebagai rakyat beradu tanpa diadu, maka yang berkuasa nyaman. Saat kita sibuk marah-marah, akal sehat kita lumpuh dan tak bisa melihat yang seharusnya kita lihat dan kita pahami. Revolusi kesadaran dimulai ketika kita berhenti percaya begitu saja. Ketika kita berhenti masuk kepada pro dan kontra. Ketika kita berani bertanya, siapa yang diuntungkan tadi? Dan siapa yang dikorbankan? Bukan lagi memuja figur, bukan lagi memuji figur atau sosok tertentu, tapi membongkar sistem. Bukan terbuai dengan janji manis, tapi menuntut pembuktian. Karena rakyat, sekali lagi, karena rakyat yang sadar, tidak bisa dibeli, tidak mudah dipecah belah, dan tidak bisa ditakut-takuti. Revolusi ini tidak butuh darah, tak butuh teriakan. Cukup satu hal, pikiran yang merdeka. Karena saat kesadaran itu bangkit, perubahan tidak bisa dihentikan. Revolusi kesadaran inilah yang sebenarnya menjadikan bangsa-bangsa di dunia itu merdeka. Revolusi kesadaran inilah yang terjadi terhadap para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Revolusi kesadaran yang kemudian menjadikan mereka memahami bahwa untuk bisa kita merdeka, maka kita harus menyadari atas kelemahan yang lalu, atas kekurangan yang lalu, atas ketidakberesan yang masa lalu. Kalau kita berani jujur tentang keadaan yang lalu, masa lalu yang telah berlalu, apalagi kita berani dan bisa membaca kelemahannya, maka kita akan menemukan bagaimana revolusi kesadaran itu, apa yang harus kita sadari. Ini yang saya coba gali beberapa hari ini dalam melihat keadaan dan situasi bangsa dan negara ini. Hanya dengan revolusi kesadaranlah yang tidak membutuhkan pengorbanan lebih.
hanya kita mulai dengan suatu pertanyaan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karena yang ditakuti ketidakadilan, yang ditakuti para oknum-oknum jahat di dalam sistem kekuasaan adalah kesadaran. Karena kesadaran dianggap yang berbahaya, yang paling ditakuti. Saudara, ini yang kemudian yang saya coba gali dari semua catatan sejarah kehidupan peradaban manusia. Maka lahirnya orang-orang yang jadi pemimpin, yang dijadikan teladan karena membawa revolusi kesadaran ini. Mahatma Gandhi di India membawa revolusi kesadaran. Begitupun para pahlawan dan pejuang, para pendiri bangsa ini. Termasuk, saya ulangi lagi, 1928 para pemuda itu, yang kemudian kita kenal dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Itu revolusi kesadaran yang dimulai dari pikiran, yang membangunkan pikiran dan menghilangkan emosional, menghilangkan potensi perpecahan ego di antara mereka. Dan itu yang ditakuti, dan itu yang kemudian menjadikan bangsa ini akhirnya merdeka karena revolusi kesadaran itu. Saudara, silakan Anda merenungkan hal ini. Tapi menurut saya, revolusi kesadaran inilah yang harus hadir di tengah kehidupan kita saat ini.